Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Itu gimana? Alhamdulillah baik juga. Itunya itu gimana? Alhamdulillah baik juga. Semuanya baik. Oke, disiapkan dulu duduknya, dirapikan, bukunya dikeluarkan, HP-nya dimasukkan. Oke, sebelum memulai pelajaran kita baca doa dulu. Mungkin ada satu yang berani memimpin doa. Ini, yang laki-laki siapa berani? Mas. Ayo, oke Mas Dimas, monggo. Pimpin doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Hari ini kita absen dulu. Jadi ketika ibu nanti panggil nama kalian sebutkan hari ini sarapan apa. Oke? Order. Sarapan akhir. Habis ini ya. Oke. Mbak Tias. Sarapan. Oke, cuman banyak-banyak ya Mbak Tias. Terus Mas Farid. Air putih, Masya Allah. Silakan beliau. Terus Mas Yusuf. Air kopi. Bapak sekali gitu ya. Oke, baik, hadir semua ya anak-anak. Baik, untuk materi kali ini, pada subbab kali ini kita akan berbeda model pembelajaran dari pembelajaran yang sebelumnya. Yang sebelumnya Ibu melakukan ceramah, sekarang kita akan ubah model pembelajarannya. Jadi kalian kemarin Ibu sudah meminta kalian untuk mempelajari materi tentang keteladanan Nabi Ibrahim di rumah. Bahan ajar sudah Ibu siapkan, di dalamnya ada buku dan juga ada video-video pembelajaran. Kenapa Bu kok dibuat terbalik? Biasanya kan kita belajarnya di kelas kan. Nah ini kita balik, kita belajarnya di rumah supaya anak-anak terbiasa belajar itu tidak hanya di sekolah tetapi di rumah juga belajar. Dimanapun kita akan harusnya juga belajar gitu. Oke, kemarin juga sudah Ibu minta bikin resume untuk bukti kalian apakah kalian sudah mempelajari atau tidak, dan semuanya sudah bagus, sudah mengerjakan walaupun beberapa ada yang terlambat. Siapa yang terlambat? Ada, pokoknya ada yang terlambat. Enggak belajar tapi nanti di penjara. Iya, nanti di penjara loh. Oke. Kenapa kita mempelajari? Apa tujuan kita mempelajari kisah keteladanan Nabi Ibrahim? Yang pertama menghayati keteladanan Nabi Ibrahim. Yang kedua menganalisis keteladanan Nabi Ibrahim. Dan yang ketiga meneladani kisah Nabi Ibrahim. Nah, profil pelajar Pancasilanya apa, Bu? Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia, bergotong royong, kreatif, mandiri dan bernalar kritis. Oke, baik. Oke, selama anak-anak melakukan pembelajaran secara mandiri, selama belajar mandiri, apakah ditemukan kesulitan
selama pembelajaran itu, selama belajar mandiri itu ada kesulitan atau tidak? Tidak, Bu. Tidak, alhamdulillah. Cuma ketiduran aja. Cuma ketiduran. Yang penting paham ya. Oke. Oke. Kemarin juga sempat Ibu sampaikan bahwa nanti di kelas Ibu akan tunjuk secara acak beberapa anak untuk menyampaikan apa yang sudah dipelajari. Oke. Kemarin kita sudah mempelajari tentang bagaimana kelahiran Nabi Ibrahim. Itu nggih? Ya. Ya. Oke, mungkin Mas Raffi bisa dijelaskan bagaimana Nabi Ibrahim lahir. Apa Bu? Bagaimana Nabi Ibrahim lahir? Bagaimana Nabi Ibrahim lahir? Sebelum saya menjelaskan bagaimana kelahiran Ibrahim, saya percaya Bu, bahwasanya di rusak-rusaknya zaman, di pokok-pokoknya zaman itu, serusak-rusak apapun zaman tersebut, serusak apapun orang tersebut pasti akan muncul orang-orang yang memiliki semangat untuk melakukan kebaikan. Salah satunya adalah Nabi Ibrahim itu. Di tengah jahiliyah-jahiliyahnya, di tengah butuh-butuhnya mereka menyembah patung, Nabi Ibrahim lahir di tengah masyarakat seperti itu. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi Nabi Ibrahim sendiri. Bahkan Nabi Ibrahim mencari Tuhan itu melalui proses pemikiran, yang mengenal Tuhan dan melakukan dakwah kepada orang-orang sekitarnya. Oke, baik, bagus sekali. Kita kasih tepuk tangan. Untuk selanjutnya, nanti materi tentang kelahiran Nabi Ibrahim sudah. Bahwa Nabi Ibrahim itu tidak mudah untuk mempercayai apa kepercayaan di sekitar. Nabi Ibrahim itu punya pemikiran yang kritis, ya kan? Nabi Ibrahim tidak mudah ikut arus sekitarnya menyembah berhala, tapi Nabi Ibrahim tidak. Di samping Nabi Ibrahim itu diberikan ketakwaan oleh Allah, Nabi Ibrahim itu juga punya nalar yang kritis. Dan nalar yang kritis itu juga harus kalian miliki di era sekarang ini, pada zaman abad ke-21. Itu kalian harus punya nalar yang kritis. Kritis artinya apa, Bu? Kritis artinya kalian berpikirnya secara logis dan sistematis. Logis artinya masuk akal. Sistematis artinya terstruktur. Baik, untuk memecahkan masalah kita perlu berpikir secara sistematis. Gitu. Baik, untuk selanjutnya kisah Nabi Ibrahim ketika berdakwah. Ketika berdakwah, Nabi Ibrahim bertemu dengan Raja Namrud. Kak Usfi, silahkan kisahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dalam menjalankan dakwahnya, beliau itu banyak sekali dihadap oleh persoalan yang berat. Pada masa jahiliyah adalah masa keserakahan dan keburukan manusia tersebut. Berhala tersebar di mana-mana yang jadi Tuhan yang disembah oleh Raja Namrud dan rakyatnya. Pada suatu hari, pada saat orang-orang dengan negara Nabi pergi dan meninggalkan kampungnya, Nabi Ibrahim memiliki akal untuk menghancurkan semua berhala itu. Lalu beliau menyisihkan satu berhala dan sengaja menaruh kapak sebagai kalung berhala tersebut. Setelah Raja Namrud dan pengikutnya kembali ke negerinya, Raja Namrud sangat marah mengetahui kejadian tersebut. Raja langsung menuduh Nabi Ibrahim sebagai pelakunya, karena Raja tahu bahwa beliau tidak suka terhadap berhala itu. Raja meminta agar Nabi Ibrahim dibawa ke hadapannya untuk dihukum. Oke, baik. Dari kisah tersebut kita bisa belajar Nabi Ibrahim itu tidak ragu untuk menegakkan kebenaran. Nabi Ibrahim itu tidak putus asa. Di balik itu Nabi Ibrahim juga cerdas. Cara yang Nabi Ibrahim gunakan itu cerdas, mengalungkan kapak kepada berhala yang paling besar, ya, supaya orang-orang itu mengerti. Mereka secara tidak langsung juga mengakui bahwa berhala itu tidak bisa menghancurkan apapun di sekitarnya. Gitu.
gitu ya. Nabi Ibrahim itu menggambarkan keteguhan dan kesabaran yang luar biasa. Mulai dari Nabi Ibrahim lahir di keluarga yang tidak mendukung, bukan keluarga yang Islam. Lalu Nabi Ibrahim itu mendapatkan tantangan pada saat berdakwah, dan juga Nabi Ibrahim itu menikah dengan siapa yang pertama, istri yang pertamanya? Siti Sarah. Nabi Ibrahim itu menikah dengan Siti Sarah itu punya anaknya lama apa tidak lama? Lama ya. Lama sekali Nabi Ibrahim itu diuji tidak kunjung memiliki anak. Akhirnya Siti Sarah merasa meminta Nabi Ibrahim untuk menikah dengan menikah dengan budaknya Nabi Ibrahim. Yang sebenarnya Siti Hajar itu bukan asli budak. Siti Hajar itu sebenarnya putri yang dimana kerajaannya itu kalah. Jadi jadi budak terus diberikan ke Nabi Ibrahim. Siti Hajar menikah dengan Siti Hajar, Nabi Ibrahim punya anak yang namanya Nabi Ismail. Setelah punya anak, Nabi Ibrahim senang sekali, sangat senang. Tapi ternyata Allah meminta Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya ya. Jadi kisahnya Nabi Ibrahim itu benar-benar kisah yang bisa kita teladani dari sisi apapun, dari sisi seorang anak, dari sisi parenting, dari sisi hubungan suami istri. Itu kisahnya Nabi Ibrahim itu kisah keluarga yang benar-benar ideal gitu. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada ini. Bagaimana tanggapanmu setelah mempelajari kisah Nabi Ibrahim? Ada yang berani menyampaikan setelah mempelajari kisah Nabi Ibrahim apa tanggapannya? Kalian merasa apa? Saya lebih berani untuk berdakwah. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Sekali aja lagi. Yang cewek bertakwa kepada ini lagi. Angkat tangan dulu. Saya dulu. Oh iya, silahkan. Siapa? Dua-duanya nggak apa-apa. Monggo. Semuanya itu ada sebenarnya Allah. Iya. Ketika Nabi Ibrahim kan dilempar ke atas api, ternyata api itu tidak bisa dibakar karena hakikatnya yang membakar itu karena kehendak Allah, bukan karena apinya. Jadi dalam Al-Quran kuliah naruh juga masalah Islam. Kasih tepuk tangan dulu. Mas itu gimana tanggapannya? Mungkin dengan mengakui Itu kita bisa mempelajari bagaimana kebetulan tentang tauhidnya, kemudian cepat-cepat yang sudah diberikan kepada Nabi Ibrahim itu bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwa dengan ketakwaan yang yang dijalankan Nabi Ibrahim itu bisa meningkatkan ketakwaan lagi. Bagus sekali pertanyaan, bagus sekali tanggapannya. Oke, tepuk tangan dulu. Iya, kita Nabi Ibrahim itu meminta kita untuk meneladaninya. Nah, untuk menambah pemahaman kalian, Ibu akan kasih lembar kerja peserta didik. Ada dua, bagi kelompok ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 ya. Mau seru ini. Oke, kalian akan mengerjakan lembar kerja peserta didik. Isinya apa di sini? Isinya adalah studi kasus yang akan kalian selesaikan dengan berdasarkan kisahnya Nabi Ibrahim. Kalian sudah memahami kisah Nabi Ibrahim, sudah tahu keteladanannya. Sekarang tinggal kalian mengimplementasikan si keteladanan Nabi Ibrahim melalui studi kasus yang Ibu berikan. Waktunya 20 menit cukup ya. Kalau emang mengerjakan. Kerja
kerjakan secara berkelompok. Manfaatkan diskusi bersama. Berkelompok nak ya. Ayo Mas Edo, berkelompok Mas Edo. Ayo bagus sih ikut sini. Ya mau nanti dapat hadiah lagi pasti. Boleh-boleh kalau mau. Di kasus. Ayo. Sudah? Apakah sudah? Sudah. Oke. Siapa mau maju presentasi duluan? Silakan Kak Mas. Anda. Sini. Depan sini. Ini kelompok itu. Bayu bisa meneladani Nabi Ibrahim dengan tetap taat kepada Allah, bersabar dan berusaha menjalankan semua tanggung jawabnya, baik di sekolah maupun di rumah. Nabi Ibrahim tidak pernah menyerah ketika mendapatkan sebuah ujian dan selalu yakin bahwa Allah akan memberi pertolongan jika kita tetap taat kepadanya. Bayu bisa mengatur waktu dengan lebih baik, memohon kekuatan melalui doa dan terus berusaha sebaik mungkin dalam kedua peran. Baik, bagus sekali. Dulu. Jadi kisahnya Bayu tadi, neneknya sakit ya, sehingga dia harus dia bingung harus mengutamakan sekolah atau yang ada di rumah dia. Akhirnya tadi solusinya Bayu belajar manajemen waktu, Bayu belajar untuk meminta bantuan ke orang, komunikasikan dengan gurunya. Jadi kalian tidak hanya menghubungkan ini ke keteladanan Nabi Ibrahim, tetapi kalian juga mencari solusi atas permasalahan dari Bayu itu tadi. Oke, bagus sekali. Untuk kelompok 1, selanjutnya kelompok 2. Saya. Iya. Enggak dia. Iya, kelompok 2. Teman di sini. Di sini kan bagaimana kita dapat meneladani sikap Nabi Ibrahim dari ceritanya ada, yaitu keteladanan Nabi Ibrahim dalam menghadapi tantangan dapat memberikan pelajaran penting bagi dirinya, yaitu keberanian. Jadi Nabi Ibrahim itu kan menghadapi berbagai bentuk penolakan dari kaumnya, bahkan ancaman kekerasan namun dia tetap teguh menyuarakan ajaran tauhid. Hal ini menunjukkan bahwa menyuarakan kebenaran itu memerlukan keberanian, dan kita tidak lupa kalau kita itu punya Allah, sehingga Allah itu akan memberi pertolongan bagi hamba-hamba. Ya baik. Terima kasih. Nah, betul sekali. Rania itu ingin menyuarakan kebenaran. Nah, yang dilakukan apa ketika Nabi Ibrahim menyuarakan kebenaran ketika lingkungannya menyembah berhala? Jadi sudah bagus sekali. Oke, selanjutnya untuk refleksi, selanjutnya masuk di refleksi, ada yang bisa menyimpulkan
apa yang bisa diambil dari pelajaran hari ini? Ya, boleh. Jadi dari pembelajaran kisah Nabi Ibrahim itu kan dengan banyaknya pergaulan di era yang semakin modern ini, jadi jadi apa ini kayak maksudnya itu kita dapat meneladani bahwasanya kita harus tetap kuat dalam menegakkan kebenaran meskipun itu banyak sekali cobaan. Terus yang kedua, apapun ujiannya pasti Allah akan memberi jalan keluar. Masya Allah, ya teman-teman dulu. Nah betul sekali tadi, apapun ujiannya Allah pasti kasih jalan. Keajaiban pertolongan Allah itu datang pada orang-orang yang tidak menyerah. Jadi Nabi Ibrahim tidak menyerah walaupun di depan matanya sudah api itu berkobar-kobar, tetapi Nabi Ibrahim tetap percaya kepada Allah. Kira-kira Nabi Ibrahim percaya kepada Allah karena apa? Karena iman, betul. Karena Nabi Ibrahim iman, takwa dan cinta dengan Allah, dan yakin bahwa Allah akan menolong Nabi Ibrahim. Oke. Untuk selanjutnya tugas yang rumah. Ya Allah. Nah ini mudah. Bisa saya bolos berarti. Mudah ini mudah sekali ya anak. Oke, tugasnya adalah tugasnya adalah melakukan diskusi bersama orang tua. Nah, diskusi bersama orang tua. Jadi kalian itu belajar tidak hanya dari guru, tetapi juga dari orang tua kalian. Apa yang didiskusikan? Yang pertama, tanyakan kepada orang tua apa arti keikhlasan. Apa arti keikhlasan dan keteguhan menurut orang tua. Jadi ini jawabannya bebas, tidak harus buka Google. Jadi kalian tidak dinilai dari bagaimana jawaban orang tua kalian, tapi kalian akan dinilai dari bagaimana kalian mau berdiskusi dengan orang tua kalian. Hal yang kedua, apa contoh nyata yang dilakukan oleh orang tua apa contoh nyata ketaatan dan keikhlasan yang dilakukan oleh orang tua. Tanya ketaatan, contoh ketaatan itu apa sih? Tanya ke orang tua. Orang tua itu apa? Ikhlasnya itu dalam hal apa? Apakah orang tua itu ikhlas merawat kalian dari kecil dan sebagainya seperti itu? Ada yang ketiga, tanyakan juga apa yang membuat orang tua mampu bertahan di tengah cobaan yang Allah beri. Pasti di hidup kita pasti dapat cobaan kan. Nah, orang tua pun seperti itu. Tanyakan kepada orang tua apa yang membuat orang tua itu mampu bertahan di tengah cobaan yang Allah beri. Nah, dari sini nanti kalian akan belajar bagaimana perjuangan orang tua kalian, bagaimana perjuangan orang tua kalian mendidik kalian, memberikan fasilitas yang layak ke kalian, mencari rezeki untuk kalian bisa makan, sekolah, dan sebagainya. Begitu diskusi ini didokumentasikan, dikumpulkan 1 minggu cukup. Oke.
Jadi minggu depan dikumpulkan lewat ibu-ibu. Jadi kirim pribadi ke ibuku ya. Itu biasanya 1 minggu. Oke, mungkin oke, untuk pertemuan ke depan, karena pertemuan kita ini sudah selesai, dipersiapkan untuk mengikuti ujian akhir semester. Ya, dipersiapkan dengan baik. Kan anak pintar pasti kalian bisa menjawab semua. Kan meneladani Nabi Ibrahim harus berusaha. Iya betul, harus berusaha. Pintar sekali Mas Yusuf ini. Oke, Ibu mohon maaf apabila Ibu ada kalimat-kalimat yang mungkin menyinggung hati. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.